Senang kembali bersama dengan saya Pendeta Audi Octavian Senas yang mengasuh di dalam channel kita yaitu Preaching Presentasi. Dan saya senang, saya bisa bersyukur, bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman terhadap seputar dunia khotbah. Dan hari ini saya akan menyampaikan mengenai sebuah pertanyaan besar, yaitu tentang bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur. Tentu bagian ini akan menjadi sebuah bagian yang sangat menarik, karena bagian ini adalah bagian yang seringkali kita khotbahkan, seringkali kita mendengar rangkaian khotbah, tetapi banyak terjadi kesalahan atau ketidakakuratan di dalam kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Oleh sebab itu, kerinduan hati saya, kerinduan hati kami semua, untuk bisa memberi sedikit pencerahan terhadap apa yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam sesi-sesi kita yang akan datang, yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur. Di bagian pembukaan kita kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan kita lontarkan secara bersama-sama ketika kita akan mengkhotbahkan kitab Mazmur. Sebuah pertanyaan yang pertama yang akan kita lontarkan adalah bagaimana kita, seorang pengkhotbah, mengkomunikasikan kepada masa kini, karena kitab Mazmur adalah kitab yang berhubungan dengan lagu atau syair. Berarti kitab Mazmur adalah kumpulan yang berisi lagu-lagu atau syair-syair tentang Tuhan. Dan bagaimana kita mengkomunikasikannya kepada masyarakat masa kini. Yang kedua, kitab Mazmur adalah kitab yang bersifat subjektif, artinya personal. Dan bagaimana kita bisa mengubah sifat yang subjektif itu menjadi objektif dan memegang sebuah otoritas kebenaran. Nah, ini akan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang cukup sangat membutuhkan pikiran, membutuhkan tenaga kita. Bagaimana kita bisa mengkhotbahkan sifat yang bersifat personal, subjektif, ke arah yang lebih objektif. Tetapi bukan hanya dia bersifat objektif, dia juga akan memiliki sebuah otoritas, yaitu kebenaran. Dan yang ketiga, sebuah pertanyaan yang cukup sulit juga untuk kita jawab, yaitu bahasa kitab Mazmur tergolong bahasa yang cukup tinggi, cukup rumit, cukup memiliki nilai seni, dan bagaimana kita mengubahnya menjadi sebuah bahasa yang relevan di masa kini, dan juga dia menjadi bahasa keseharian di kehidupan kita sehari-hari. Tiga pertanyaan ini yang akan menjadi landasan kita, menjadi acuan kita di dalam kita akan mempersiapkan khotbah secara khususnya di dalam kitab Mazmur. Nah, mengapa kita perlu mengkhotbahkan kitab Mazmur? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, mengkhotbahkan kitab Mazmur dapat memberikan kepada kita berbagai manfaat.
Bukan hanya sekedar manfaat, tetapi dia juga bersifat memberikan peluang, kesempatan untuk kita ini memperkaya khotbah-khotbah yang ada. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa kita perlu juga mengkhotbahkan kitab Mazmur. Pertama, dia memiliki kandungan emosi. Mazmur mencakup berbagai aspek emosi manusia. Mulai dari sifat yang gembira hingga dia mengalami kesedihan. Dari pujian hingga penyesalan. Mengkhotbahkan kitab Mazmur akan sangat membantu masyarakat, jemaat secara khususnya juga untuk bisa meresapi, mengerti tentang sebuah kehidupan, sebuah perjalanan si pemazmur bersama dengan Tuhan. Di dalam sela-sela itulah kita juga bisa memperhatikan bahwa emosi mengandung sebuah peran yang sungguh sangat penting di dalam kita menjawab berbagai pergumulan hidup yang sedang dihadapi oleh jemaat. Nah, inilah yang memiliki sebuah nilai positif bagaimana Alkitab, secara khususnya di dalam kitab Mazmur, juga berbicara mengenai emosi yang ada, yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, tentu mengapa kita perlu mengkhotbahkan kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur muncul berbagai problema kehidupan. Mazmur seringkali mencerminkan sebuah pengalaman pribadi si penulisnya. Ketika si penulis sedang menghadapi kesulitan, penderitaan, tantangan hidup yang sedang dihadapi oleh si penulis tersebut. Dengan kita mengkhotbahkan kitab Mazmur, dengan kita memperhatikan kitab Mazmur, dengan kita merefleksikan kitab Mazmur itu di dalam kehidupan kita, kita sedang melihat sebuah panduan rohani tentang apa yang sedang dialami, yang sedang digumulkan oleh si penulis itu dengan kehidupan masa kini. Yang mereka sedang mengalami kesedihan, yang mereka sedang mengalami kesusahan hidup, yang mereka sedang mengalami tantangan hidup, yang mereka sedang mengalami problema kehidupan. Jadi kitab Mazmur adalah sebuah kitab cerminan. Cerminan sebuah gambaran tentang emosi dan problema yang sedang dihadapi. Dengan melihat itu, kita bisa melihat sebuah relevansi yang begitu sangat indah, yang begitu sangat dapat dipertanggungjawabkan. Alkitab bukan hanya berisi tentang dogma, ternyata dalam kitab Mazmur berisi tentang emosi dan problema hidup. Alkitab tidak hanya sekedar berisi tentang rangkaian apologetik, tanya jawab tentang sebuah dogma. Ternyata di dalam Alkitab ada kandungan-kandungan yang bersifat sangat praktis. Oleh sebab itu, mari kita mengkhotbahkan kitab Mazmur ini. Nah, oleh sebab itu kita mencoba melangkah lebih lanjut tentang isi dari kitab Mazmur.
Mari kita melihat yang pertama, ternyata dalam isi kitab Mazmur adalah sebuah pujian, sebuah pengakuan. Apa yang dia puji, apa yang dia akukan, semua tentang Allah. Inilah yang memegang sebuah otoritas tertinggi bahwa kehidupan manusia, bahwa emosi manusia harus didasari kepada pujian dan pengakuan terhadap pribadi Allah. Mengkhotbahkan kitab Mazmur dapat membantu membuat semangat pujian dan ucapan syukur dari dalam pribadi itu muncul ketika ia sedang mengalami penderitaan, ketika ia mengalami kesedihan, ketika ia mengalami kedukaan, ketika ia mengalami kegembiraan, ketika ia mengalami sukacita. Disitulah semua difokuskan kepada pujian kepada Allah. Dan juga pengakuan bahwa diri kita tidak mampu, diri kita lemah, diri kita sangat terbatas, diri kita sangat rentan terhadap sebuah keadaan. Mari kita mulai menyadari bahwa meskipun dia bersifat syair, meskipun dia bersifat subjektif atau personal, dia memiliki nilai kebenaran atau memegang sebuah otoritas. Meskipun di dalam kitab Mazmur memiliki sebuah ungkapan-ungkapan yang sulit untuk dimengerti, tetapi disitulah kita sedang menyadari. Di balik itulah kita akan melihat bahwa isi kitab Mazmur adalah sebuah isi pujian kepada Allah dan pengakuan terhadap kelemahan dan keagungan pribadi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Mazmur akan mengajarkan kepada kita tentang dorongan pertobatan dan dorongan sebuah penghiburan. Karena dia berisi sebuah pengakuan tentang Allah dan pengakuan tentang ketidakmampuan dirinya menghadapi berbagai kehidupan ini. Oleh sebab itu, isi kitab Mazmur mengajarkan tentang pertobatan. Bukan hanya sekedar dia memberikan sebuah pertobatan, tetapi ekspresinya adalah sebuah penghiburan, ada sebuah pengharapan. Rekan-rekan hamba Tuhan, banyak mazmur yang mengekspresikan penyesalan, yang mengekspresikan tentang pertobatan, yang mengekspresikan tentang pencarian akan cinta kasihnya Allah kepada diri seseorang. Mengkhotbahkan kitab Mazmur dapat menjadi sebuah sarana pengajaran di mana mendorong jemaat kita untuk bisa belajar tentang arti pertobatan dan pencarian akan pribadi Allah. Ini kitab Mazmur yang diagungkan Tuhan, yang direndahkan manusia. Di dalam kitab Mazmur juga, dia akan memberikan sebuah pesan untuk membangun iman yang ada. Pesan-pesan dalam kitab Mazmur
akan memberikan sebuah pondasi, landasan-landasan bagaimana membangun iman yang kuat di dalam diri seseorang. Mengapa saya berani mengatakan hal ini? Karena sangat jelas bahwa iman itu tumbuh dari sebuah problema yang ada dan problema tentang bagaimana mencari Allah. Dengan kita mengkhotbahkan tentang masalah ini, kita akan menemukan bagaimana Allah akan membangun iman seseorang. Mengkhotbahkan kitab Mazmur berarti kita sedang membangun iman jemaat di tengah kegembiraan, di tengah kesedihan, di tengah pujian, di tengah penyesalan, di tengah mereka sedang mengalami masa-masa yang sukar. Inilah dorongan yang mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kitab Mazmur akan mengajarkan kepada kita tentang arti membangun. Pesan pertobatan dan penghiburan sebagai ungkapan penyesalan dan pertobatan di poin yang kedua tadi akan membawa si pendengar kepada bagaimana ia harus mengenal Tuhan di dalam proses membangun iman. Keempat, di dalam isi kitab Mazmur itu pula kita akan diajarkan tentang bagaimana melihat sebuah kaitan juga di dalam iman itu di dalam Perjanjian Baru. Inilah sebuah otoritas yang tertinggi. Di dalam kitab Mazmur akan selalu punya hubungan yang bisa dikaitkan dengan pengajaran daripada Kristus Yesus. Di dalam kitab Mazmur kita akan mencoba melihat sebuah kaitan yang terkait di dalam kitab Perjanjian Baru. Tentu juga kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan Perjanjian Lama. Dengan melihat itu pula kita si pengkhotbah melihat bukan hanya dari sisi subjektif personal, tetapi kita akan melihat bagaimana sebuah rangkaian besar, makro yang besar itu di dalam pengajaran Kristus dan di dalam kitab surat-surat yang lain, yang saling terkait, yang saling melengkapi. Inilah juga akan menjadi dasar bagaimana kita membangun sebuah khotbah di dalam basic pembangunan iman jemaat Tuhan. Yang kelima, di dalam kitab isi Mazmur, kita akan melihat sebuah keseimbangan antara topik yang bersifat tematik dan topik yang bersifat eksposisi. Topik-topik yang memiliki kaitan secara induktif dan topik-topik yang memiliki kaitan secara makro. Tentu di dalam penjelasan ini sudah saya jelaskan di dalam video-video kita yang lampau. Baik itu di dalam struktur khotbah maupun di dalam mikro dan makro narasi sebuah khotbah. Bapak Ibu bisa menyaksikannya dan mencarinya sendiri di dalam channel kita ini. Tetapi yang menjadi penting untuk kita bahas bahwa kitab Mazmur adalah memiliki kandungan baik itu secara tematik, topik-topik tertentu yang bisa kita khotbahkan,
Tetapi di dalam kandungannya juga, di dalam kitab Mazmur itu juga, kita bisa melakukan penggalian analisa yang lain. Yang lebih dalam, eksposisi maupun story. Baik itu dalam analisa kata, analisa historis, analisa struktur, analisa kebudayaan, analisa-analisa yang lain yang akan mendukung dan kita bisa menemukan itu sebagai sebuah kekayaan di dalam kitab Mazmur. Kita tidak pernah menemukan bagian yang begitu sangat indah di dalam kitab Mazmur. Yang keenam, isi kitab Mazmur adalah kita harus menyadarinya bahwa ini adalah sastra Alkitab. Kitab Mazmur dikenal dengan sebuah keindahan. Kitab Mazmur dikenal dengan sebuah sastra yang mengekspresi di dalam bahasa-bahasanya. Oleh sebab itu penekanan analisis bahasa, struktur akan menjadi sebuah pembelajaran yang begitu sangat indah kalau kita ingin mendalami bagian teks, baik itu secara tematik maupun secara eksposisi, guna membangun sebuah iman dalam jemaat. Allah ternyata bisa menggunakan cerita, bisa menggunakan surat, bisa menggunakan hal-hal yang bersifat tanda kutip, nubuatan yang wah. Tetapi Allah juga bisa menggunakan untuk menjawab, untuk memperkenalkan dirinya dalam menggunakan sastra yang tidak kita temukan di dalam kitab-kitab yang lain. Betapa hebatnya Alkitab. Tentu di dalam kesimpulan kita, di dalam kitab Mazmur ini, kita akan disediakan tentang bagaimana Allah, bagaimana kita belajar tentang sifat, karakter, pribadi Allah. Kita kembali ke bagian poin yang pertama tadi. Disitulah bentuk sebuah pujian, dan disitulah bentuk sebuah kebodohan dan kelemahan diri kita. Mengkhotbahkan kitab Mazmur begitu sangat indah, begitu sangat luar biasa. Karena memang isinya bersifat subjektif, tetapi dia memiliki sebuah kandungan yang memiliki kebenaran yang dapat kekal. Oleh sebab itu, mengkhotbahkannya menjadi bagian yang sangat perlu di tengah-tengah jemaat kita. Bukan hanya ayat-ayat itu saja yang sering kita dengar, yang sering kita lakukan, tetapi bagian-bagian yang lain dengan melihat isi dari kitab Mazmur yang sudah saya sampaikan ini akan menolong kita bagaimana kita mempersiapkan kerangka khotbah untuk kita gali, secara khususnya di dalam kitab Mazmur. Kita akan melangkah lebih lagi di dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, yaitu tetap di dalam channel kita, yaitu kita akan berbicara mengenai ciri dari kitab Mazmur. Apa yang menjadi ciri dari kitab Mazmur dan bahasa-bahasanya yang tadi saya sebutkan tadi memiliki bahasa yang bersifat puitis, tanda kutip rahasia, dan juga personal, itu menjadi bahasa
yang memiliki nilai kebenaran dan juga punya nilai masa kini. Mari kita mengkhotbahkan, mempersiapkan diri untuk kita melakukan apa yang Tuhan ingin katakan di dalam kitab Mazmur. Senang saya hadir menemani Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa memberi jawab di dalam kitab Mazmur. Seluruh bahan yang saya sampaikan Anda bisa download secara cuma-cuma di dalam kolom deskripsi atau di dalam kolom komentar. Saya juga menantikan umpan balik dari Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga channel ini bisa memberkati semua orang yang rindu mendengar, yang mempersiapkan diri di tengah khotbah yang ada. Doa saya, biarlah ini menjadi beban kita semua saat kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.